Tentunya kita punya keinginan dalam bermacam-macam keinginan. Tapi yang paling penting pada sore hari ini kita mengikuti acara MHI atau mujizat hari ini, tentunya keinginan kita yang paling utama adalah kita menginginkan terjadi kesembuhan, ya. Jadi terjadi kesembuhan karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu termasuk menyembuhkan saudara dari sakit penyakit atau berbagai-bagai penyakit yang kita alami. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk penyampaian firman-Mu pada sore hari ini, Engkau urapi hamba-Mu, kiranya apa yang disampaikan itu sesuai daripada apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami yang mendengarkannya, kami memperoleh berkat Tuhan lewat penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Kami yang sakit, kami dapat mengalami kesembuhan. Kami yang bermacam-macam pergumulan dan persoalan hidup, kami mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, keinginanmu apa? Ya, tentunya kita bermacam-macam keinginan. Tapi yang kita bisa melihat di sini bahwa keinginan yang kita perlukan yaitu yang pertama ya, saya ingin mengalami kesembuhan. Dengan segera mujizat kesembuhan terjadi. Itu sudah pasti bagi kita, bagi mereka yang sedang bergumul dari sakit penyakit yang sedang dialami. Yang kedua adalah saya ingin umurku diperpanjang oleh Tuhan. Masa masih ingin hidup bersama dengan orang-orang yang dicintai. Jadi kita menginginkan kalau Tuhan kehendaki, kiranya Tuhan dapat memperpanjang umur saya supaya saya masih bisa bersama-sama dengan keluarga orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga adalah saya ingin beraktivitas dan bekerja kembali seperti dahulu kala ketika saya dalam keadaan sehat dibandingkan dengan saat sekarang ini. Saya dalam keadaan sakit, mungkin sudah mulai kecewa, putus pengharapan, tapi kita punya keinginan untuk bisa kembali lagi bekerja di saat kita mengalami kesembuhan. Yang keempat adalah saya ingin semua pergumulan, persoalan, masalah, kesukaran, dan kesusahan hidup dapat terselesaikan atau dapat terlewatkan di saat kita sedang melewati masa-masa yang sukar, yang sulit di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kitab Mazmur ada 5 hal yang akan saya bahas di dalam kitab Mazmur ini yang terdapat dalam kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, dari berbagai keinginan kita, kita garis bawahi bahwa apa yang diinginkan hatimu. Dengan kata lain, apa yang menjadi keinginan saudara dan saya pada sore hari ini. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan agar supaya kita dapat mengalami semua apa yang menjadi kerinduan kita, bagaimana kita dapat memenuhi keinginan kita. Yang pertama adalah mari kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, percaya ini adalah salah satu kunci untuk kita dapat melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup dapat menyembuhkan dari segala penyakit saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Markus 11 ayat 24 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, garis bawahi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kata kunci adalah percaya. Percaya kepada siapa? Tidak semua orang yang dapat kita percayai. Kita bisa percaya kepada dokter, para medis, kita dapat percaya dengan obat yang kita minum, obat yang kita makan, kita percaya. Tapi apakah obat yang kita minum, obat yang kita makan itu dapat dipercayai bahwa semua itu akan menjamin bahwa kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita?
Kita berharap agar supaya obat yang kita minum, obat yang kita makan itu dapat menyembuhkan kita. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mempercayakan segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita minta, saudara dan saya. Nah, saudaraku yang kekasih, ada satu cerita, kisah yang dapat memberikan inspirasi kepada saudara dan saya pada sore hari ini, yaitu satu kejadian yang terjadi. Sarah dan suaminya bernama David memiliki seorang anak yang bernama Liam, yang didiagnosis yaitu menderita penyakit leukemia, sebuah kanker darah yang sangat agresif yang bisa merenggut nyawa, saudara. Nah, salah satu kisah yang menginspirasi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang seorang wanita yang bernama Sarah dari Texas, Amerika Serikat. Dan Sarah dan suaminya bernama David memiliki seorang nama yang memiliki seorang anak yang bernama Liam, yang didiagnos menderita leukemia. Sebuah kanker, saudara ya, kedua kanker, penyakit kanker, ya darah yang agresif. Ya, awalnya Sarah merasa imannya diuji dengan berat, dan ia terus berdoa memohon kesembuhan untuk anaknya. Dalam perjalanan panjang pengobatan, Sarah mulai menyadari bahwa imannya tidak hanya bergantung pada tanda-tanda fisik saja, tetapi pada kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bahkan ketika hasil medis tampak tidak menjanjikan. Jadi hasil medis tampak tidak menjanjikan, akan tetapi keajaiban terjadi ketika dokter menemukan bahwa kanker anaknya yang bernama Liam mulai berkurang. Berarti ada progres untuk mengalami kesembuhan secara signifikan. Hingga mujizat terjadi, hingga akhirnya ia dinyatakan, atau anak ini dinyatakan sembuh total. Dan kesembuhan ini tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga memperkuat iman keluarga mereka. Kisah kesaksian yang diceritakan oleh seorang ibu tadi, di mana anaknya juga Nathanael dan Immanuel mengalami kesembuhan. Bukankah itu cara Tuhan bekerja dan Tuhan melakukan mujizat, bahwa mujizat itu nyata. Seorang anak Liam ini juga mengalami kesembuhan, di mana kanker ganas yang begitu agresif sekali, yaitu kanker leukemia, tapi justru dapat mengalami kesembuhan. Nah, saudara, dengan kata lain bahwa percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami apa yang kita doakan, keinginan apa yang kita inginkan pasti akan terjadi. Lakukanlah yang baik, itulah yang kedua, saudara. Jadi dalam keadaan kondisi apapun kita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, jangan sampai kita melupakan sesuatu yang baik yang harus perlu untuk kita lakukan dan kita kerjakan walaupun kita dalam keadaan tidak berdaya. Galatia 6 ayat 9 berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang kekasih, kata terakhir atau kalimat terakhir, jika kita tidak menjadi lemah. Dalam kehidupan saudara, seringkali kita menjadi lemah oleh karena apa? Oleh karena persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang memang manusia pasti kalau sakit akan tubuhnya akan lemah. Pikirannya pun akan menjadi lemah. Pikiran juga akan terganggu, ya saudara. Aktivitas akan terganggu, saudara. Dan itulah akan membuat saudara merasa bahwa kok kenapa doa saya tidak atau belum terjawab oleh Tuhan. Kok kenapa saya melakukan satu kegiatan setiap waktu yang biasanya saya lakukan dan sekarang saya tidak lagi dapat melakukannya. Sehingga dalam pikiran kita mulai berandai-andai apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, mulai ada penyesalan diri, mulai ada menyalahkan diri sendiri. Bahkan kecenderungan juga kita dapat menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena sakit penyakit yang kita alami, situasi dan kondisi ini akan membuat kehidupan kita itu bukan malah menjadi baik,
tapi menjadi tidak baik. Oleh sebab itu, untuk menjaga konsistensi kehidupan saudara, walaupun kita dalam pergumulan, apa yang kita alami, saudara, lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik cara adalah jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam doa kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai juga kita melupakan Tuhan di saat kita juga hidup atau kehidupan kita itu mulai meninggalkan Tuhan oleh karena kita mengalami sakit penyakit. Nah, saudara yang kekasih, melakukan yang baik bukan karena keadaan kita baik-baik saja. Tapi lakukanlah yang baik walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, saudara. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik bukan dalam keadaan kita baik-baik saja. Justru dalam keadaan tidak baik-baik saja kita tetap melakukan hal yang baik. Hal yang baik adalah apa, saudara? Berpikirlah yang positif. Berpikirlah sesuatu hal yaitu sesuatu yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai putus asa, kehilangan pengharapan, dan membuat saudara dalam keadaan sudah tidak baik, akan menjadi tidak baik, dan saudara hidup di dalam mungkin juga keputusasaan. Nah, biasa orang kalau sakit dalam keadaan tidak baik, pasti itu ada gangguan-gangguan mental gitu. Mentalnya mulai rapuh, ya tadinya dia bersemangat, tadinya melayani Tuhan, mungkin tadinya dia bekerja sebagai seorang karyawan, ya berusaha, tapi oleh karena kondisi sakit penyakit sehingga semuanya dalam keadaan tidak baik, dan akhirnya hal-hal yang baik yang kita biasanya lakukan kita tidak mengerjakan lagi hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita konsisten dalam keadaan baik atau tidak baik, kita tetap melakukan hal yang baik yang kita dapat kerjakan. Nah, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat memenuhi keinginan kita? Yang ketiga adalah diamlah di negeri, saudara. Yang dimaksudkan diamlah di negeri ini, saudara, bukan berarti diam, tapi pasif. Di dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Dalam posisi diam, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam posisi diam, saudara bisa meninggikan Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan saudara kepada Tuhan. Nah, terdiam dalam kesendirian sambil memandang kepada Tuhan dalam hadiratnya, maka pada waktu Tuhan akan mengalami apa yang diinginkan hatimu, saudara. Jadi terdiam dalam kesendirian sambil memandang kepada Tuhan dalam hadiratnya, maka pada waktu Tuhan kita akan mengalami apa yang diinginkan hati kita, saudara yang kasih. Kisah Para Rasul 2 ayat 25-27 berkata demikian. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang siapa? Tuhan, bukan berkata tentang kita, tapi berkata tentang Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan apa? Diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di antara kita yang sakit, saudara tidak menginginkan kematian itu terjadi, saudara. Kenapa? Karena memang kita tahu kita masih mau hidup dan bernafas, saudara yang kasih. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah kita memandang Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tiada mustahil bagi manusia, saudara, tapi mustahil bagi Tuhan untuk dapat menyembuhkan dari segala penyakit yang kita alami, saudara. Dan yang keempat adalah bagaimana kita dapat memenuhi keinginan kita, berlakulah setia, saudara. Setia kepada Tuhan. Walaupun saudara dalam keadaan yang mungkin tidak enak, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan hopeless, dalam keadaan tidak berdaya, tapi berlakulah setia. Berlaku setia apa, saudara? Setia untuk tetap melayani Tuhan walaupun kita sakit. Setia melayani Tuhan walaupun kita punya pergumulan. Setia melayani Tuhan walaupun kita juga sedang dilanda dengan segala persoalan, kesulitan, kesukaran. Ya,
masalah keuangan, masalah keluarga yang mungkin juga sedang dalam mengalami masalah yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita tetap berlaku setia kepada Tuhan, seperti apa yang Mazmur katakan dalam kitab Mazmur 37 ayat ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan apa? Berlakulah setia, saudara. Betapa pentingnya saudara berlaku setia kepada Tuhan sampai janji-janjinya tergenapi dalam hidup saudara. Dua kesaksian tadi, dua orang anak Nathanael dan Immanuel, saudara yang kasih. Janji-janji kesembuhan itu terjadi kepada orang yang sedang menantikan kesembuhan itu. Ketika seseorang itu konsisten dengan setia menantikan Tuhan, sebagaimana Tuhan itu sedang datang untuk memberikan suatu janjinya kepada kita. Dia berjanji apa? Dia akan setia kepada saudara dan saya. Tapi di sisi lain juga, Tuhan ingin juga agar supaya saudara setia kepada Tuhan, melakukan apa yang saudara lakukan seperti biasanya, walaupun saudara dalam keadaan tidak baik, saudara. Tapi ketika kita berlaku setia kepada Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Janji-janji Tuhan bukan sekedar kesembuhan saja, saudara. Tapi janji Tuhan dia akan memberkati hidup saudara. Dia akan memberkati apa? Dia akan memberkati usaha dan pekerjaan. Dia akan memberkati apa? Dia akan memberkati keluargamu, saudara. Karena apa? Itulah janji Tuhan. Karena saudara berlaku setia kepada Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara yang kasih, bagaimana kita dapat memenuhi keinginan kita? Yang kelima adalah, mari kita bergembira karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan. Bukan karena juga kita bergembira oleh karena sesuatu hal yang mungkin kita mendapatkan satu reward, saudara, atau sesuatu kita mendapatkan satu hadiah. Kita bergembira itu dengan sekejap mata saja. Kegembiraan yang kita dapatkan di dunia ini akan sifatnya sementara. Tapi kalau kita bergembira karena Tuhan, kegembiraan dari Tuhan itu adalah kita the joy of the Lord is my strength. Kita kita bersuka cita karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara, walaupun saudara dalam keadaan tidak baik, saudara. Karena bergembira karena Tuhan itu seperti apa yang disampaikan dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semua kita, saya yakin ayat ini seringkali kita baca, saudara. Tapi benarkah kita dapat bergembira karena Tuhan walaupun kondisi kita dalam keadaan sakit saat sekarang ini, saudara? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu melebihi daripada obat-obat yang mungkin sedang kita konsumsikan sekarang. Bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsikan obat-obat yang dari medis. Kita harus mengkonsumsi obat-obat dari medis ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit. Tapi kata Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ternyata hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang tidak berdaya pasti semangatnya akan patah. Orang yang sakit pasti juga semangatnya akan patah, bahkan mengeringkan tulang. Jadi tidak lagi ada semangat yang hidup, semangat atau gairah hidup. Ya sudah. Tapi kata Tuhan, marilah kita bergembira karena Tuhan. Saudara apa? Karena bergembira di dalam Tuhan, saudara bisa menikmati sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, walaupun doa kita belum terjawab. Ada lirik lagu yang berkata begini, walaupun ku tak dapat melihat ya semua rencanamu Tuhan, tapi hatiku tetap memandang kepadamu, kau ada untukku. Jadi saudara tetap bergembira, Tuhan ada untuk saudara dalam situasi dan kondisi masalah persoalan yang saudara alami saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bukankah keinginanmu adalah kesembuhan? Yang pasti, saudara yang kasih. Karena kita mujizat hari ini bicara soal kesembuhan. Saya yakin dan percaya semua keinginan kita adalah kita mengalami mujizat Allah agar supaya saudara dan saya dapat disembuhkan. Nah, kisah mujizat terjadi di kolam Bethesda. Ketika seorang yang sudah lumpuh sejak 38 tahun lamanya
dia dapat disembuhkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengadakan mujizat bermacam-macam sakit penyakit. Tetapi orang ini adalah orang yang mungkin secara spesial pada waktu itu Tuhan berkata langsung kepadanya ketika kolam Bethesda itu digoncang-goncangkan, mereka mengalami kesembuhan. Tapi orang yang lumpuh ini tidak bisa masuk ke kolam, tapi Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dan seketika itu juga, saudara, orang yang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya, pada sore hari ini, kiranya firman Tuhan yang begitu sederhana dan singkat, saudara. Saya yakin dan percaya, semua keinginan kita adalah, saudara, mau mengalami kesembuhan ilahi. Dan oleh sebab itu, mari saudaraku yang kasih, kita berdoa bersama-sama, kita yakin dan percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada waktu saudara dan saya. Karena kesembuhan itu masih terjadi sampai saat sekarang ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan kepada kami. Mujizat-Mu masih ada dan mujizat-Mu sampai hari ini masih terjadi. Aku berdoa bagi semua yang hadir dalam link Zoom ini ya Tuhan. Tuhan dapat menyembuhkan mereka, bukan sekedar menyembuhkan, tapi memulihkan dari berbagai-bagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir setiap sakit penyakit jantung, kami usir setiap penyakit cancer di dalam nama Tuhan Yesus. Akar-akar cancer itu dicabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit paru-paru Tuhan, sakit liver Tuhan, sakit gula, sakit jantung, dan semua jenis penyakit lainnya. Kami doakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sangat sederhana ini dapat menguatkan saudara, dapat memberkati kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.